juga hari ini sebanyak 25 juz. Kemudian yang kedua, kami panggilkan Ananda Yoga Mandala Putra yang alhamdulillah pada hari ini telah menyelesaikan hafalan sebanyak 25 juz. Kemudian yang selanjutnya kami panggilkan Ananda Muhammad Fakir Akbar yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 21 juz. Yang ketiga kami panggilkan Ananda Fauzan Ardiansyah yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 21 juz. Selanjutnya kami panggilkan Robin Ananda Saputra yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 15 juz. Kami mohon kesediaan antara Ustaz Adi Muhammad Arafah SOS untuk hadir depan untuk penyerahan piagam penghargaan dan sertifikat. Bapak Ibu sekalian, yang berada di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah anak-anak dari putra terbaik kita yang sedang berupaya dan sedang berusaha menyelesaikan hafalan 30 juz mereka. Kami mohon doa dan restu sekalian Bapak Ibu agar anak-anak kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang amanah di dalam menghafal Al-Quran, tidak hanya menghafal, tapi mereka mampu mengamalkan, mereka mampu menyampaikan, dan hafalan-hafalan mereka memberikan manfaat untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu, inilah dia Ananda Saputra dengan Fauzan Ardiansyah dengan hafalan 21 juz. Dengan inilah dia Ananda kita Umar Abdurrahman dengan hafalan yang telah 25 juz. Beliau adalah anak dari Bapak Muhammad Basir dan Ibu Rudana. Kita berikan aplaus yang sempurna kepada mereka yang telah berhasil mendidik dan membesarkan seorang penghafal Al-Quran di dalam rumah mereka. Selanjutnya ada Yoga Mandala Putra Bapak Ibu sekalian telah menyelesaikan 25 juz hafalan dengan nama orang tua yakni ayah Bapak Ahmad Baharudin dan Ibu Hadidah lain. Kita berikan selawat dan tepuk tangan yang sempurna kepada mereka karena telah mendidik anak-anak yang menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya Ananda Muhammad Fakir Akbar dengan total hafalan yang sampai saat ini 21 juz, yakni orang tuanya Ayahanda Samsu dan Ibu Hasmayani. Kita berikan aplaus kepada mereka karena telah berhasil menjadi para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, di depan kita ada kaum yang biasa yang hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan sebanyak 21 juz dengan orang tua yaitu Bapak Ayah Sinardi dan Ibu Junita. Kita berikan salawat dan aplaus kepada beliau yang telah berhasil menjadi para penghafal Al-Quran. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk memberikan pendidikan di rumah kepada anak-anak kita yang telah menyelesaikan dan telah berjuang untuk hafalan-hafalan mereka. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita dengan total hafalan 16 juz. Nama orang tua Bapak Arifin dan Ibu Hadiria dengan total hafalan 16 juz. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada Ananda Muhammad Iwal dengan orang tua Bapak Haji Sudami dan Ibu Mastiana. Kita berikan aplaus kepada beliau yang sekalian yang telah sampai saat ini menyelesaikan 16 juz beliau. Kemudian ada Ananda Rizki Al-Fata
yang sampai sejauh ini sedang berupaya dan berusaha menyelesaikan hafalannya. Tapi saat ini beliau sedang di hafalan yang ke-14. Kita doakan semoga selesai Allah Subhanahu wa taala segera selesaikan hafalan beliau. Nama orang tua beliau adalah Ayah Eko Cahyono dan Ibu Amalia. Kita doakan dan kita berikan aplaus kepada beliau sekalian. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada Rizky Stefani dan total hafalan hari ini sudah di juz yang ke-13. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang tuanya Bapak Zainal Abidin dan Ibu Nurita Fadilah, kita doakan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hasil mendidik para penghafal Al-Qur'an di rumah mereka. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada Ananda Muhammad Ahsan Al-Mawazi yang telah menyelesaikan hafalannya atau sedang berusaha menyelesaikan hafalannya. Hingga saat ini beliau sedang menghafal di juz yang ke-13 insyaallah. Nama orang tua dia adalah Ibu Ayah Ibu Indawat dan Ibu Putri Saputri. Kita berikan doa dan tepuk tangan yang meriah kepada orang tua yang telah berhasil mendidik dan membesarkan semua Al-Quran dalam rumah mereka. Selanjutnya kami mohon kepada Maulana Muhammad Irsyad MDA agar supaya mengambil keputusan penyerahan sertifikat dan medali penghargaan dari Pondok Pesantren Khairul Umum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka kita yang depan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya dan sedang berjuang bagaimana hafalan mereka bisa diselesaikan secepat mungkin, seberkah mungkin, sehingga hafalan-hafalan mereka Allah jadikan hadis-hadis yang amanah, Allah jadikan hadis-hadis yang sirri, Allah jadikan hadis-hadis yang tidak hanya menghafal di hati, tapi juga menghafal dalam bentuk pengamalan mereka, sehingga hafalan mereka memberikan manfaat bukan saja untuk diri mereka, akan tetapi keluarga mereka, sahabat kerabat mereka, dan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Baru pula kami memohon kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah agar senantiasa mendoakan mereka. Kami sedang berjuang menyelesaikan hafalan kami, tapi kami butuh doa dan support dari Bapak Ibu sekalian. Kami sedang berjuang bagaimana hafalan itu bisa selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan, baik, depan ini ada anak dari Muhammad Syafiq Adam, anak dari Bapak Adam Wahid dan Ibu Manulia yang telah berhasil atau sedang menyelesaikan 30 juz hafalannya, tapi beliau sedang berjuang untuk menyelesaikan hafalan. Sekarang beliau berada di hafalan yang ke-12 insyaallah. Kita berikan doa dan aplaus yang meriah kepada keluarga, kepada ayah dan bunda yang mendukung dan mendukung beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di depan kita ada Pak Rahman Hasan dengan anak dari ayah anak dari Bapak Abdul Majid dan Ibu Beni dan Kasari. Jazakumullah khairan ayah bunda telah mendidik kami sehingga kami bisa sejauh ini. Bapak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Ananda Muhammad Yusuf Al-Habib. Sampai saat ini hafalan beliau ada 9 juz, dan ini hasil upaya, doa, dan kerja keras dari ayahanda Bapak Nur Hadi dan Tiarat Nurita. Kita berikan aplaus dan doa yang terbaik untuk beliau sekalian telah mendidik dan membesarkan para penghafal Al-Quran. Selanjutnya ada Ananda Muhammad Abdul Triansa, anak dari Bapak Soni Sofiansha dan Ibu Lili Susiani. Kita doakan dan kita berikan aplaus yang meriah kepada beliau karena telah berhasil mendidik dan membesarkan para penghafal Al-Quran di rumah-rumah mereka. Terima kasih.
oleh Allah. Selanjutnya ada anak Ismail, ayah anak dari ayah anda Yusuf Atas dan ibunda Nurul Hasanah. Kita doakan kepada beliau semoga senantiasa diberikan keberkahan dan keamanan menjadi penghafal Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka syafaat fatiha di asal orang-orang yang bisa berikan syafaat kepada masyarakat nanti. Waktu hadirin berjamaah, kami mohon kesediaan Bapak Muhammad Amin Tuhan untuk memberikan sertifikat dan piagam penghargaan serta silakan untuk pengambilan tempat dipanggil di dalam beliau. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami berdua kami mohon doa dan restu Bapak sekalian. Kami sejauh ini karena memang doa dan harapan akan Bapak sekalian di dalam tubuh-tubuhnya, memberikan kami makanan yang halal, memberikan kami perjuangan yang halal, sehingga kami bisa menyelesaikan masalah kami. Kami minta doanya agar senantiasa hafalan ini menjadi hafalan yang barokah di dalam lingkungan kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami. Dan Al-Quran ini bukan saja kami hafal di kepala, tapi bagaimana hal Al-Quran ini wujud dalam hati dan pengamalan kehidupan sehari-hari kami. Bapak Ibu sekalian, kami minta doa yang sebanyak mungkin agar hafalan ini tidak meninggalkan hati-hati kami, agar hafalan ini tidak meninggalkan daripada pikiran-pikiran kami, agar hafalan ini tidak meninggalkan dari pengamalan kami, agar nanti kepada masyarakat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izinnya mensyafaati keluarga kami, mensyafaati orang-orang yang kami cintai Bapak Ibu sekalian, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Ananda Abdullah Putra Hafaludi dengan hafalan 2 juz dan sedang berusaha untuk menyelesaikan 30 juz hafalan. Beliau adalah anak dari ayah anda Hafaludi dan ibunda Hasna Fitri. Kita berikan doa dan terbaik dengan apros yang sempurna untuk beliau sekalian, sebab telah berhasil mendidik putra putrinya untuk menghafal dan berusaha menyelesaikan hafalan ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada Ananda Muhammad Yusuf dengan hafalan 7 juz, anak dari ayah anda Abdul Qadir dan ibunda Putra Istianda, dengan total hafalan dan sedang menyelesaikan 30 juz dan total hafalan 7 juz. Bapak Ibu sekalian, depan kita ada Ananda Fakir Fauzilah Karni dengan total hafalan 7 juz dan sedang berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan 30 juz. Beliau adalah anak dari ayah anda Karni dan ibunda Kurnia Ilham. Kita selalu berdoa agar senantiasa diberikan kekuatan untuk mendidik dan menelahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di depan kita ada Ananda Arya Saputra, total hafalan Bapak Ibu sekalian, total hafalan 5 juz dan beliau sedang berusaha untuk menyelesaikan 30 juz hafalannya. Beliau adalah anak dari ayah anda Rusman dan ibunda Hasyanti. Kita senantiasa berdoa semoga Allah berikan kekuatan paripurna kepada beliau sekalian agar senantiasa mengajar dan mendidik anaknya menjadi ahli Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada Ananda Witan Madafi yang sampai saat ini sedang berusaha menyelesaikan 30 juz hafalannya, tapi beliau sekarang ini sedang berada di juz yang kelima dan akan memasuki juz yang ke-6 insyaallah. Beliau adalah anak dari ayah anda Mukhtar dan ibunda Sarah. Semoga Allah senantiasa jadikan anak mereka sebagaimana anak-anaknya keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah jadikan keturunan mereka sebagaimana Ismail alaihi salam, orang-orang yang ahli dalam dan mengamalkan Al-Quranul Karim.
Kemudian kami mohon kepada Al-Hafiz Al-Imam Ustaz Jamal bin Salman agar mengambil tempat penyerahan medali dan piagam penghargaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya perjuangan kami sejauh ini adalah asbab dari doa yang tidak henti-hentinya, ada asbab dari upaya yang tidak habis-habisnya, adalah asbab dari upaya yang rezeki yang halal yang masuk ke dalam daging kami, yang masuk menjadi hapusan atas kami, sehingga kami mampu dimudahkan oleh Allah untuk menghafal, untuk menyelesaikan, untuk berupaya menjadi ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran yang Rasulullah SAW telah kabarkan kedudukan mereka di hadapan Allah di pada mahsyar nanti. Kami juga mohon doa dan restunya untuk senantiasa dan selalu menyelipkan nama-nama kami di sela-sela sujud Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk senantiasa memberikan kami rezeki yang halal, mengupayakan kami upaya-upaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejauh apapun kami pergi, doa Bapak Ibu sekalian adalah penghujung dari kehidupan kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon doa dan restunya agar Allah senantiasa menjadikan ahli Al-Quran yang selalu bersahabat dan berupaya menunaikan hak-hak Al-Quran itu sendiri. Ada ananda syafa'in nazifah yang total hafalan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hafalan kami yang banyak ini butuh support, butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Karena kami di Pondok Pesantren hanya latihan saja. Amalan kami sebenarnya ketika kami berada di rumah dengan Bapak Ibu sekalian, bagaimana siap dan menyiap kami menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan, siap dan malam kami menjadi siap-siap yang senantiasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beliau di depan sana adalah ananda syafa'in nazifah yang telah berhasil menyelesaikan 14 tulisnya dan sedang berupaya dan berusaha untuk menyelesaikan 30 tulis beliau. Beliau adalah anak dari ayahanda Triyono yang Ketunggal Suciani. Kita berikan aplaus dan doa yang terbaik untuk beliau, sebab telah melayani mendidik putrinya menjadi penghafal Al-Quran dan mendidik orang-orang dalam rumah, sehingga dalam rumah mereka adalah rumah yang penuh dengan keluarga Al-Quran. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada ananda Hikmatul Soleh dengan hafalan 9 juz dan sedang berupaya dan berusaha menyelesaikan 30 juz hafalannya. Beliau adalah anak dari ayahanda Muhammad Sohib dan ibunda Susianis Antika. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan yang luar biasa kepada ayah dan bunda yang telah mendidik dan melatih kami menjadi ahli-ahli Al-Quran. Selanjutnya ada ananda Ajeng Sukmawati dengan hafalan dan usaha yang telah beliau lakukan sementara beliau berada di 8 juz. Beliau adalah anak dari ayahanda Iwal Kariyasa dan ibunda Eka Darmawati. Kita berdoa semoga Allah berikan keberkahan yang luar biasa yang sempurna kepada mereka, sehingga juga berikan kekuatan untuk mendidik, memberikan makanan yang halal, memberikan nasihat yang baik kepada mereka. Selanjutnya ada ananda Awfi Azalia dengan total hafalan 8 juz. Beliau adalah anak dari ayahanda Muhrim Waris dan ibunda Nuria. Kita juga berdoa kepada beliau senantiasa diberikan oleh mereka keturunan yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang amanah dalam menghafal Al-Quran. Lalu selanjutnya ada ananda Ismail Ramadan, hafal total hafalan hari ini sampai saat ini. Beliau sedang berada di juz 8 dan insya Allah sebentar lagi akan menyelesaikan hafalannya. Beliau adalah anak dari ayahanda Khairul Afandi dan ibunda Rupiati. Kita senang berdoa agar Allah senantiasa berikan keberkahan dan kebahagiaan yang luar biasa kepada keluarga beliau.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada anak dari Sumasanda. Dengan total hafalan 8 juz. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik untuk mengamalkan dan menyelesaikan hafalannya sehingga akhir hayatnya menjadi penghafal Al-Quran yang mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Miftah Nurul Jannah dengan total hafalan 5 juz. Beliau adalah anak dari ayah anda di Handoko dan ibu anda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ananda Rizwan adalah anak dari ayah anda Sanda dan ibu Daria. Kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan dan keberkahan atas usianya sehingga mampu menyaksikan anaknya menyokong surat akhir dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya ada Ananda Miftah Nurul Jannah. Beliau adalah anak dari ayah anda Dwi Handoko dan ibunda Ani Setiawati. Dengan total hafalan 5 juz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Ananda Yasmin Ramadan Mulia. Dengan total hafalan 5 juz dan sedang berupaya dan berusaha menyelesaikan hadis Al-Quran. Beliau adalah anak dari ayah anda Ahmadi dan ibu Nuriyanti. Masya Allah, kita berikan aplaus dan doa terbaik untuk beliau telah berhasil mendidik dan membesarkan penghafal Al-Quran dalam rumah-rumah mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di depan kami adalah putri-putri terbaik dari Pondok Pesantren Khairul Ummah. Semuanya terbaik, tapi di depan mereka sedang berusaha menjadi sebaik-baiknya wanita untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran mereka. Kami mohon kepada Al-Ustazah Siti Ar-Rashidah Hafizahullah untuk maju ke depan dan menyerahkan piagam penghargaan dan medali kemuliaan kepada Al-Ustazah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kami, mohon maaf ada ketinggalan orang, tapi beliau adalah orang yang mulia karena beliau adalah orang-orang yang di hati dan kepalanya menyimpan kalamullah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran yang Karim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh yang berbaik adalah Soraya Nabila Alam dengan total hafalan 5 juz. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau beserta keluarga diberikan keberkahan usia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda Soraya Nabila Alam dengan hafalan 5 juz dan sedang berupaya dan berusaha menyelesaikan hafalannya. Beliau adalah anak dari ayah anda juga Al-Latif dan ibunda Ibu Nalati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang mulia yang mendidik mereka adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah di dalam rumah-rumah mereka. Dalam sebuah hadis para penghafal Al-Quran, mereka bercahaya sebagaimana bintang-bintang yang kita lihat ketika malam hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami mohon Al-Ustazah Siti Ar-Rashidah Hafizahullah agar ke depan untuk menyerahkan piagam penghargaan dan medali kemuliaan untuk mengambil tempat di depan.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tak henti kami hanya berjuang, kami hanya berusaha. Dipilih oleh Allah menjadi penghafal Al-Quran adalah hasil ikhtiar dan doa-doa di sujud-sujud teman-teman sekalian. Ada hasil ikhtiar dan kerja keras yang halal yang masuk ke dalam perut kami dan menjadi darah kami, menjadi daging kami, menjadi hembusan nafas kami. Adalah penentuan nanti kami akan menjadi penghafal Al-Quran yang mungkin, yang solid dan amanah atau tidak. Itu bergantung daripada upaya-upaya Bapak Ibu sekalian dalam membesarkan dan mendidik kami ketika kami sudah menyelesaikan hafalan kami. Sejatinya hafalan kami bukan ketika kami di mahat-mahat pesantren ternama. Sejatinya hafalan kami adalah ketika kami pulang di rumah-rumah kami, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Apakah pagi hari kami selesaikan dengan murojaah? Apakah bangun malam kami lanjutkan dengan murojaah? Sebab Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui, menjadi penghafal Al-Quran itu sangat mudah, tapi menjadi orang yang menjadi orang yang menghafal dan menjaga Al-Quran itu jauh lebih sulit. Maka kami butuh support yang betul-betul, kami butuh dukungan yang sungguh-sungguh, karena sejatinya menjaga Al-Quran lebih sulit dari apapun Bapak Ibu. Taat itu gampang, istiqomah dalam ketaatan adalah hal yang sulit setelah taat. Maka Bapak Ibu sekalian, kami mohon masukkan makanan ke dalam perut kami yang halal, yang baik, yang baik. Kami mohon agar senantiasa memandu kami, menjaga dan merawat hafalan-hafalan kami ketika kami pulang ke rumah-rumah kami. Susah payah dengan ikhtiar yang berdarah-darah, dengan penghabisan yang luar biasa, kami merasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah Muhammad Ananda Al-Faruq. Telah menyelesaikan Ananda Muhammad Al-Faruq telah menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Beliau adalah anak dari Ayah Hada. Beliau adalah anak dari Ayah Hada Muhammad Zumar. Yang kedua kami panggilkan Ananda Muhammad Solehuddin yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz, merupakan putra dari Bapak Muhammad Zumar dan Ibu Sri Hartini. Kemudian yang ketiga Ananda Muhammad Irsyad Asyidik, menyelesaikan hafalan 30 juz, merupakan Ananda putra dari Bapak Irwan dan Ibu Fatmawati. Yang keempat Ananda Ahmad Zulfikar Ali, menyelesaikan hafalan 30 juz, putra dari Bapak Dwi Handoko dan Ibu Anis Setiawati. Ini dari mana ini? Itu Kerinci. Dan yang kelima adalah Ananda Muhammad Abdillah, menyelesaikan hafalan 30 juz, merupakan putra dari Bapak Deki Susanto dan Ibu Supiato. Itulah kelima santri kita yang alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hasil kerja keras Ananda dan doa dari kedua orang tua serta usaha dari para asatid telah menyelesaikan hafalan 30 juznya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kita semua. Kepada Bapak Ustaz Ansarudin untuk bisa naik ke panggung untuk bisa memberikan apresiasi kepada Ananda berlima.
Bapak Ibu yang berbahagia, kita berikan apresiasi dan doa terbaik kepada orang tua karena upayanya, karena doanya, karena kerja keras dengan makanan halal yang masuk ke dalam diri. Kami percaya dan yakin bahwa orang-orang yang menyelesaikan 30 juz hafalan mereka tidak pernah lepas dari perjuangan orang tua memberikan mereka asupan makanan yang halal, makanan yang baik, sehingga Allah mudahkan mereka untuk menghafal. Karena di antara penghambat hafalan seseorang adalah makanan yang masuk dan makanan itu tidak halal untuk dirinya. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di depan yang orang ini adalah orang-orang yang Allah pilih. Kita senantiasa berdoa agar senantiasa dijadikan penghafal Al-Quran yang mungkin dan asidik dan amanah. Orang-orang yang mampu memahami, memaknai, mengamalkan dan mendakwakan isi Al-Quran, menjadi safihati ashabi kepada masyarakat, mampu memberikan syafaat kepada keluarganya, mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka cintai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tak lupa pula dan tak luput, tak henti-hentinya kami sampaikan, tolong jaga hafalan kami dengan di rumah. Perhatikan ketika kami murojaah, perhatikan ketika kami makan, perhatikan ketika kami berkerabat dan bersahabat dengan kawan-kawan kami ketika kami pulang di rumah. Karena sejatinya hafalan adalah yang kami pakai dan kami bawa ke lingkungan kami bawa ke rumah-rumah kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 30 juz Al-Quran bisa Allah ambil kapan saja, bisa Allah tarik kapan saja sesuka Allah. Kalau kita tidak berikhtiar dengan murojaah yang sungguh-sungguh, kalau kita tidak berikhtiar untuk menjaganya di solat-solat malam, menjaganya di solat-solat sunnah, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil hafalan kami. Maka mohon supaya jaga kami, programkan kami di rumah-rumah kami, ingatkan kami ketika kami mulai lalai dalam murojaah, karena kami tidak bisa istiqomah tanpa doa dan upaya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah santri-santri putra di antara orang-orang yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz mereka di hadapan mereka. Kita jadikan motivasi agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang menghafal Al-Quran yang sungguh-sungguh, yang insya Allah tahun depan di tempat yang sama dengan momen yang sama anak-anak kita menjadi. Kami sampaikan kepada para peserta 30 juz agar supaya berada di tempatnya, karena akan ada sesi yang selanjutnya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan wajah-wajah yang di depan ini menjadi motivasi kita supaya kita lebih semangat lagi, jazbah beramal kita lebih kuat dan lebih tinggi lagi untuk menargetkan anak-anak kita bagaimana menyelesaikan 30 juz hafalan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami mohon kepada ibunda-ibunda yang anandanya sedang berada di turun untuk mengambil tempat dan kursi yang telah disediakan untuk penyerahan mahkota kemuliaan sebagai simbolis dan penyerahan mahkota kemuliaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui ini hanya simbolis saja. Tapi kalau anak kita berhasil menyelesaikan 30 juz hafalannya, kemudian dia meninggal dengan keadaan itu di pada masyarakat nanti, insya Allah dia akan datang dengan cara yang sama, memakaikan kita mahkota dan pakaian kemuliaan yang akan melindungi kita daripada azab Allah di padang mahsyar yaumul hisab. Kami panggil ibunda dari Ananda Al-Faruq Abdul Rahman, ibunda Sri Hartini, untuk segera mengambil tempat di depan. Kita berikan aplaus dan doa kepada beliau. Semoga Allah senantiasa berikan kekuatan, berikan keberkahan, berikan segala macam kebaikan untuk mampu mendidik anak-anaknya. Kemudian kami panggil juga kepada orang tua Ayahanda Muhammad Sumar, Masya Allah telah menyelesaikan. Sekalian juga itu adalah wajah-wajah yang akan mensyafaati ibu ketika di padang mahsyar nanti.
tolong dijaga hafalannya, tolong diperhatikan kemudahan. Selanjutnya Orang satu itu sedang merasa belum untuk segera menuju tempat berpuasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami sengaja buat segmen ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk motivasi kita semua. Bagaimana kita lebih semangat lagi, bagaimana kita lebih jazba untuk mengamalkan perintah Allah, jazba untuk menjadikan anak kita anak-anak yang didambakan oleh Al-Quran, anak-anak yang mampu memberikan syafaat ketika nanti tempat syafaat tidak ada lagi tempat bergantung di padang mahsyar. Ketika dia mengisap orang dan saling menuntut anak atau menuntut orang tuanya, tapi orang yang selesai menghafal Al-Quran dan dia menikah dalam keadaan itu, insya Allah dia akan berdiri di barisan para nabi, orang-orang yang punya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ini adalah simbolis saja, tapi nanti di padang mahsyar nanti mereka akan betul-betul memakaikan mahkota sebagaimana Bapak Ibu lihat di depan ini. Mereka akan betul-betul memakaikan pakaian kemuliaan, mahkota kemuliaan di hadapan seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam hingga manusia yang paling terakhir nanti lahir. Allah akan buka majlis sebesar-besarnya untuk diperlihatkan betapa orang yang menghafal Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Tempat setiap orang meminta untuk berlindung, tempat di mana Allah menjadikan matahari hanya beberapa jengkal saja dari kepala kita, sama bagaikan tembikar, tidak ada pohon untuk berlindung, tidak ada atap untuk berlindung. Bapak Ibu sekalian, menjadi ketika kita jadikan anak-anak kita sebagaimana menghafal Al-Quran dan mereka menunaikan hak-hak Al-Quran, insya Allah mereka akan datang sebagai penyebut kita, qurratu a'yun, orang-orang yang sejuk dipandang mata bukan saja di dunia, di padang mahsyar, di yaumul hisab, di siratal mustaqim, dan insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, upaya kami untuk menyelesaikan 30 juz ini adalah upaya yang awal saja. Bagaimana nanti ketika kami bertemu dengan Bapak Ibu ketika sudah tidak lagi di pondok pesantren kami, tolong ingatkan kami agar senantiasa menjaga dan merawat hafalan-hafalan kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong jaga hafalan kami. Kami telah berdarah-darah siang dan malam menghabiskan waktu bermain kami. Seharusnya waktu yang kami pakai untuk bermain kami menghafal. Kami habiskan waktu yang seharusnya hanya sosial kami untuk adalah bermain. Tapi kami rela mengorbankan waktu itu untuk menyelesaikan hafalan kami. Mohon jaga kami, mohon doa kami, mohon support kami. Kami hanya berupaya untuk menyelesaikan 30 juz kami. Tapi di rumah adalah sebenar-benarnya perjuangan. Di pondok pesantren kami didampingi oleh guru-guru kami untuk menyelesaikan hafalan. Tapi ketika kami pulang ke rumah kami, itulah sebenar-benarnya perjuangan seorang menghafal Al-Quran. Sebab menjaga Al-Quran jauh lebih sulit daripada menghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan kami Bunda, berikan tolong upayakan kami yang halal yang masuk ke dalam perut kami, dan akan menjadi tenaga atau menjadi support kami untuk senantiasa menjadi menghafal Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, momen harunya akan dilanjutkan lagi di rumah, karena selanjutnya kita akan sesi foto. Dan untuk sudah menginvestasikan waktu, kami ucapkan jazakumullah khairul katsir kepada orang tua yang telah merawat kami dengan perawatan, dengan makanan yang baik, dengan nasihat yang baik, dan dengan doa terbaik. Bapak Ibu sekalian, silakan ayah anda daripada kelima tadi untuk mengambil tempat untuk foto bersama. Silakan ayah anda Dewi Susanto, anaknya Muhammad Mahmuda, untuk mengambil tempat. Masya Allah, ini adalah wajah-wajah yang Bapak Ibu yang mereka adalah
tua yang terdepan, Ayahanda Dewi Susanto untuk mengambil tempat di depan, Ayahanda Dwi Handoko untuk mengambil tempat di depan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu insya Allah akan kami balas karena kita berjumpa di hadapan Allah pada masyarakat nanti. Kemudian Ayahanda keluar dari Ananda Muhammad Yusuf Rashidik agar mengambil tempat di depan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah berhasil mendidik kami. Sebulan kami begitu payah, apabila kami begitu susah. Dari bapak-bapak sekalian, kami sekarang berdiri di sini masih sedang berikhtiar menjadi anak-anak yang diinginkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Engkaulah orang yang aku cintai.